atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Kita masuk pada materi yang pertama, pengertian dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki makna di mana seluruh kegiatan ilmiah di Indonesia harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan ilmu dan teknologi bukan hanya sekedar kemajuan pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus didasari dengan nilai moral, etika, dan budaya Indonesia. Artinya, kelima sila Pancasila berperan sebagai pengembang yang berperan sebagai intellectual bastion, berperan juga sebagai common denominator value, dan juga berperan sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan tersebut, di mana memperlihatkan perannya yang tadi menjadi rambu-rambu normatif pengembangan ilmu di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia, di mana bertumpu pada kebudayaan di Indonesia juga harus melibatkan masyarakat. Dengan demikian, fungsi Pancasila sebagai pedoman normatif dan juga pengendali pengembangan ilmu dan teknologi berkembang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan juga digunakan untuk kesejahteraan Indonesia. Kemudian kita masuk ke materi pentingnya Pancasila sebagai dasar dari pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada landasan filosofis. Pancasila menjadi dasar nilai dan pandangan hidup bangsa, memberikan arah agar pengembangan ilmu tidak lepas dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar dari negara kita, tapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, kalau kita mengembangkan ilmu, jangan cuma berorientasi pada kebenaran yang objektifnya aja, tapi juga harus bisa mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua ada pengendali etika ilmiah. Nah, ilmu itu berkembang cepat, tapi bisa disalahgunakan jika tanpa nilai. Kemudian Pancasila memberi rambu moral agar ilmu bermanfaat bagi kemaslahatan. Jadi ilmu pengetahuan sekarang di Indonesia itu kan berkembangnya sangat cepat. Tapi kalau tanpa adanya kendali bisa aja disalahgunakan, misalnya teknologi yang merusak lingkungan atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, maka dari itu di sini Pancasila berfungsi sebagai rambu etika supaya pengembangan ilmu tetap menjaga martabat manusia dan bisa dipakai untuk kebaikan kita bersama. Nah, kemudian yang ketiga relevansi sosial dan budaya. Ilmu yang dikembangkan sesuai jati diri bangsa Indonesia menghindari dominasi nilai asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ilmu yang kita kembangkan di Indonesia nggak bisa asal comot aja dari luar, tapi harus sesuai dengan jati diri bangsa negara kita. Jadi, Pancasila memastikan ilmu itu relevan dengan kebutuhan masyarakat kita, berakar pada budaya nasional, dan nggak tercabut dari nilai-nilai bangsa sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keselarasan ilmu dan pembangunan nasional. Kajian ilmu diarahkan untuk mendukung pembangunan berdasarkan Pancasila, menjamin ilmu digunakan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu juga harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di negara kita. Jadi, arah pengembangannya didorong untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan yang manusiawi serta berkelanjutan sesuai dengan cita-cita Pancasila.
Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, yang pertama itu tentang sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, teman-teman, kita sudah melihat di sini ada 3 poin. Nah, dari ketiga poin tersebut intinya itu adalah pengembangan ilmu di Indonesia sudah memiliki landasan sejak awal kemerdekaan. Nah, kesimpulan dari ketiga poin tersebut ini tentang secara historis pengembangan ilmu di Indonesia berakar dari cita-cita bangsa sejak merdeka untuk mencerdaskan rakyat sebagai bagian dari membangun negara. Yang kedua itu B, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, intinya dari ketiga poin tersebut ini juga bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia ini harus sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat. Nah, kesimpulan dari ketiga poin ini adalah secara sosiologis pengembangan ilmu di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi juga harus selaras dengan karakter dan nilai kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir itu C, sumber politik sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, dari ketiga poin ini tersebut juga intinya itu adalah pemerintah menggunakan Pancasila sebagai pedoman resmi dalam kebijakan ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulannya itu secara politis bahwa Pancasila ini mengarahkan kebijakan negara agar pengembangan ilmu membawa manfaat bagi kemanusiaan dan tidak merusak nilai bangsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dinamika ialah interpretasi Pancasila berubah sesuai konteks zaman dari penekanan pada persatuan dan keamanan, lalu ke pembangunan ekonomi, hingga sekarang isu etika, teknologi, dan lingkungan. Jadi memang kerangkanya itu harus fleksibel dan tetap berakar. Kalau kita bicara tentang dinamika dan tantangan, sebenarnya ini menggambarkan bagaimana Pancasila itu berhadapan dengan perubahan zaman, terutama itu di era globalisasi dan kemajuan teknologinya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu memang seringkali ditantang oleh masuknya cara berpikir dan paradigma ilmu di luar negeri, yang kadang itu memang tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa kita sendiri. Jadi, dalam dinamika global saat ini, Pancasila itu bukan sekedar simbol, tapi harus menjadi panduan hidup yang mempengaruhi cara kita itu meneliti, belajar, dan menerapkan ilmu pengetahuan. Dengan begitu juga, ilmu yang berkembang di Indonesia itu bukan hanya maju secara teknologi, tapi juga berakar kuat pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, seperti yang diharapkan dalam cita-cita Pancasila kita itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tantangannya. Yang pertama itu globalisasi ilmu dan dominasi paradigma barat, dan yang kedua itu ilmu pengetahuan seringkali diarahkan untuk kepentingan ekonomi semata, dan yang ketiga itu kurangnya penerapan nilai Pancasila secara nyata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai esensi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan, yaitu pada sila pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat menempuh ujian dan hasilnya akan menentukan kehidupan abadi di dunia akhirat. Hal ini mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga setiap penemuan ataupun inovasinya harus disertai dengan kesadaran akan pertanggungjawaban moral, bukan hanya untuk di dunia tetapi juga di akhirat. Pada sila kedua, memberikan arahan baik yang bersifat universal maupun khas agar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Artinya, sila ini memberi tuntunan agar ilmu pengetahuan itu digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, tidak merugikan ataupun menindas sesama manusia. Nah, selanjutnya pada sila ketiga, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan NKRI. Sila ini menegaskan bahwa para ilmuwan dan ahli teknologi harus menjunjung tinggi semangat persatuan, tidak boleh memecah belah bangsa, tetapi justru memperkuat NKRI melalui karya-karya mereka. Selanjutnya ada sila keempat,
keempat yaitu memberikan arahan asas kerakyatan. Sila ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan ataupun inovasi teknologi harus melibatkan kepentingan rakyat secara adil dan demokratis. Nah, sila terakhir yaitu sila kelima memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Nah, sila ini menegaskan bahwa hasil kemajuan ilmu itu harus dirasakan secara merata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di era kemajuan teknologi seperti saat ini, kita tidak hanya dituntut untuk pintar, tetapi juga bijak dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan. Disinilah urgensi Pancasila terlihat sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, untuk menghadapi pluralitas nilai dan perubahan cara pandang manusia. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan itu membawa banyak nilai baru dari luar negeri. Tanpa pegangan yang kuat, kita bisa kehilangan jati diri bangsa. Nah, Pancasila hadir sebagai filter agar kita mampu menerima kemajuan tanpa melupakan nilai asli bangsa. Yang kedua, untuk menanggapi dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan. Jadi, perkembangan teknologi sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Eksploitasi alam dan pencemaran bisa mengancam kehidupan manusia di masa depan. Melalui nilai kemanusiaan dan tanggung jawab dalam Pancasila, kita diarahkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bijaksana. Nah, yang ketiga, untuk melindungi nilai-nilai khas bangsa dari dominasi budaya global. Nah, saat ini dominasi budaya global itu membuat nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas mulai luntur. Jadi Pancasila menjaga agar kita tidak hanya maju secara teknologi saja, tetapi juga tetap berkarakter Indonesia. Pancasila menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaat teknologi itu sendiri ada 3. Yang pertama, memudahkan aktivitas manusia. Kedua, memudahkan dalam mencari segala informasi. Yang ketiga, membantu dalam memproyeksikan teori dan praktik dalam pendidikan. Nah, tapi ingat, perkembangan teknologi jika tidak berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila akan menyebabkan hilangnya identitas suatu negara dan jati diri negara. Nah, perkembangan teknologi sendiri di sini ada handphone. Kenapa kami memilih contohnya handphone? Karena handphone ini adalah salah satu teknologi yang mudah berkembang di sekarang ini. Nah, tapi penggunaan handphone ini jika tidak berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada akan menyebabkan kerugian baik secara maya maupun reality. Nah, peranan Pancasila sebagai landasan perkembangan ilmu, teknologi, dan pengetahuan itu diperkuat dengan artikel yang membahas tentang bagaimana sih pedoman Pancasila dalam mengendalikan dampak negatif iptek dan sekaligus memaksimalkan manfaatnya. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan pengetahuan dan teknologi jika tanpa berlandaskan moral dan nilai bisa menyebabkan masalah sosial, lingkungan, etika. Dengan berlandaskan Pancasila, perkembangan ilmu diarahkan agar lebih seimbang. Nah, pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus mempertimbangkan yang pertama, nilai lokal, kedua, moral, ketiga, ada keadilan sosial, keempat, sebagai identitas negara, dan yang kelima tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya yaitu seluruh proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia, yang berarti bahwa iptek ini tidak boleh bebas nilai, melainkan harus senantiasa dijiwai oleh kelima sila. Pengembangan ilmu harus diarahkan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi moralitas dan agama, memperkuat persatuan dan identitas negara, serta memastikan hasil-hasilnya itu digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk menciptakan cita-cita nasional dan bukan justru merusak martabat manusia atau lingkungan.